Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran bisnis online. Hari ini kita akan masuk ke bab 3. Dalam bab 3 ini kita akan membahas tentang SEO on page dan off page. Nah, Pak, SEO itu apaan sih? Nah, SEO itu adalah singkatan dari Search Engine Optimization. Kalau diartikan itu artinya optimasi mesin pencari. Nah, SEO ini adalah tindakan atau praktik untuk mengoptimalkan website kita. Tujuan dari pengoptimalan ini adalah agar website kita berada di halaman pertama pencarian Google. Nah, intinya pada bab ini kita akan mempelajari cara untuk membuat website kita agar berada di halaman paling depan pencarian Google. Nah, ada dua cara untuk mengoptimasi website kita. Yang pertama on page dan yang kedua off page. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian SEO on page. SEO on page merupakan suatu rangkaian upaya optimasi yang dilakukan oleh sebuah situs pengguna yang bertujuan untuk menjadikan halaman situs termasuk ke dalam kriteria SEO yang baik. Nah, oke, selanjutnya optimasi SEO on page. Yang pertama, memilih keyword. Carilah keyword atau kata kunci yang tepat dan relevan sesuai dengan website kalian. Misal, website kalian tentang sastra. Nah, kata kunci yang kalian gunakan harus relevan dengan sastra. Misal kata kuncinya adalah prosa. Nah, prosa ini kan relevan tuh sama sastra. Nah, kata kunci ini harus ada di dalam website kalian, seperti di judul web, deskripsi web, alamat website, judul konten, subjudul dalam konten, sampai isi konten. Nah, ini dilakukan untuk mengoptimalkan kata kunci di website kalian, agar orang-orang yang mencari kata kunci ini itu mengarah ke website kalian. Nah, kalian bisa mencari kata kunci yang tepat dan relevan di Google Planner dan Google Trend. Dan perlu kalian ketahui, pencarian kata kunci ini juga dapat membantu kalian untuk menemukan sebuah topik yang bagus, yang nantinya bisa kalian gunakan sebagai ide untuk konten website kalian. Oke, yang kedua, mengunduh plugin SEO. Plugin SEO ini akan memudahkan kalian pada tahap optimasi. Plugin yang bisa kalian install di WordPress adalah Yoast SEO. Nah, Yoast SEO ini dapat memudahkan kalian untuk melakukan hal-hal seperti mengontrol title dan meta description. Yang ketiga, optimasi gambar. Gunakanlah gambar yang menarik. Sebelum kalian mengupload gambar tersebut,
cantumkanlah kata kunci pada nama file gambar kalian. Cantumkan juga kata kunci pada caption dan deskripsi pada gambar kalian. Yang keempat, memberikan internal link. Internal link adalah sebuah link yang kita berikan pada kata-kata yang ada di dalam konten kita. Tujuan dari internal link ini adalah untuk menghubungkan suatu konten dengan konten kita yang lain yang ada di website kita. Oke, selanjutnya manfaat SEO on page. Yang pertama, menambah traffic atau pengunjung. Yang kedua, memperkuat website. Internal link pada saat optimasi SEO on page berdampak pada ramainya pengunjung. Dan yang ketiga, menaikkan ranking web. Oke, selanjutnya jenis-jenis keyword. Yang pertama ada short tail keyword. Short tail keyword adalah kata kunci pendek yang terdiri dari satu atau dua kata. Contoh misalnya puisi atau puisi cinta misalnya. Yang kedua, long tail keyword. Long tail keyword adalah versi panjang dari short tail keyword. Contoh misalnya kumpulan puisi menyentuh hati. Yang ketiga ada keyword abadi. Keyword abadi adalah sebuah kata kunci yang selalu digunakan untuk mencari informasi pada mesin pencari. Dan keyword ini tidak akan basi ditelan zaman. Artinya, orang-orang akan terus mencari keyword ini meski tahun sudah berubah. Contoh misalnya menyembuhkan sakit kepala. Itu kata kuncinya. Nah, kalau orang sakit kepala pasti obatnya sama kan? Nggak mungkin tiap tahun obatnya berubah. Intinya seperti itu. Yang keempat, keyword musiman. Nah, keyword musiman adalah kebalikan dari keyword abadi, yakni sebuah kata kunci yang bersifat musiman atau hanya populer sesaat. Contoh misalnya hasil pertandingan Barcelona versus Bayern Munchen. Ada yang tahu berapa hasilnya kemarin? 8-2 ya. Nah, hasil pertandingan ini bisa saja berubah di masa depan. Kalau tahun ini 8-2, mungkin tahun depan bisa 8-0 misalnya. Intinya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.